Oke, baik. Shalom Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Pada kesempatan kali ini, saya akan berbagi kepada kita semua topik yang cukup menarik dan ini sampai sekarang ini masih banyak orang yang memperdebatkan tentang Yudas. Yudas Iskariot, apakah dia masuk surga atau masuk neraka? Nah, topik ini yang akan saya bahas kepada kita semua, dan saya sudah siapkan PowerPoint-nya di sini, biar saudara lebih bisa menangkap. Oke, benarkah Yudas masuk surga? Nah, ini saya berikan tema seperti ini karena saya lihat ada beberapa orang yang berpandangan bahwa Yudas itu masuk surga. Oke, kalau begitu bagaimana kita bisa mengetahui dia masuk surga atau enggak? Kita bisa mempelajari lewat ayat-ayat dalam Alkitab agar kita lebih mengerti dan memahami tentang Yudas tersebut. Oke, kita langsung saja. Ya, kita mulai dari iblis mempengaruhi Yudas. Dalam Yohanes 13 ayat 1 sampai 3, konteks waktu itu Yesus membasuh kaki murid-muridnya. Saya akan membacakan kepada kita semua. Sementara itu, sebelum hari raya Paskah mulai, Yesus telah tahu bahwa saatnya sudah tiba untuk beralih dari dunia ini kepada Bapa. Sama seperti Ia senantiasa mengasihi murid-muridnya, demikianlah sekarang Ia mengasihi mereka sampai kepada kesudahannya. Ayat 2, mereka sedang makan bersama dan iblis telah membisikkan rencana dalam hati Yudas Iskariot, anak Simon, untuk mengkhianati dia. Dia itu Yesus. Yesus tahu bahwa Bapanya telah menyerahkan segala sesuatu kepadanya dan bahwa ia datang dari Allah dan kembali kepada Allah. Nah, ini iblis sudah mulai mempengaruhi, ya, dan dia sudah membisikkan rencana dalam hati Yudas. Oke, ini sudah jelas kita baca. Lanjut lagi. Yudas kerasukan iblis. Yohanes 13 ayat 26 sampai 30. Jawab Yesus, dialah itu yang kepadanya aku akan memberikan roti. Sesudah aku mencelupkannya, sesudah berkata demikian, ia mengambil roti, mencelupkannya, dan memberikannya kepada Yudas, anak Simon Iskariot. Dan sesudah Yudas menerima roti itu, ia kerasukan iblis. Maka Yesus berkata kepadanya, apa yang hendak kau perbuat? Perbuatlah dengan segera. Tetapi tidak ada seorang pun dari antara mereka yang duduk makan itu mengerti apa maksud Yesus mengatakan itu kepada Yudas. Karena Yudas memegang kas, ada yang menyangka bahwa Yesus menyuruh dia membeli apa-apa yang perlu untuk perayaan itu atau memberi apa-apa kepada orang miskin. Ayat 30, Yudas menerima roti itu lalu segera pergi. Pada waktu itu hari sudah malam. Nah, di sini Yudas dikatakan kerasukan iblis. Ya kan? Kita mulai urutkan cerita tentang Yudas dulu ya. Kita biar paham seperti apa urutannya. Nah, sekarang Yudas menjual Yesus. Matius 26 ayat 14 sampai 16. Konteksnya Yudas mengkhianati Yesus. Ayat 14. Kemudian pergilah seorang dari ke-12 murid itu yang bernama Yudas Iskariot kepada imam-imam kepala. Ia berkata, apa yang hendak kamu berikan kepadaku supaya aku menyerahkan dia kepada kamu? Mereka membayar 30 uang perak kepadanya. Dan mulai saat itu ia mencari kesempatan yang baik untuk menyerahkan Yesus.
Nah, di sini urutannya Yesus sekarang dijual, ya. Yudas menjual Yesus sekarang ini. Kita lanjut lagi. Dia menjual dengan 30 uang perak. Ya, saya sudah tandai merah. Nah, Yesus mengkonfirmasi sekali lagi, ya, akhirnya Yudas berbohong, saudara. Kita baca ya, Matius 26 ayat 22 sampai 25. Dan ketika mereka sedang makan, ia berkata, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya seorang di antara kamu akan menyerahkan aku." Dan dengan hati yang sangat sedih berkatalah mereka seorang demi seorang kepadanya, "Bukan aku ya Tuhan." Ia menjawab, "Dia yang bersama-sama dengan aku mencelupkan tangannya ke dalam pinggan ini, dialah yang akan menyerahkan aku. Anak manusia memang akan pergi sesuai dengan yang ada tertulis tentang dia. Akan tetapi celakalah," ya, perhatikan baik-baik di sini ada kata celakalah orang yang olehnya anak manusia itu diserahkan. Adalah lebih baik bagi orang itu sekiranya ia tidak dilahirkan. Nah, katanya lebih baik dia nggak dilahirkan. Siapa itu? Yudas, yang hendak menyerahkan dia. Itu menjawab, katanya, "Bukan aku, ya Rabi." Nah, ini Yudas mulai berbohong, ya. "Bukan aku, ya Rabi," kata Yesus kepadanya. "Engkau telah mengatakannya." Oke, jadi kita perhatikan urutannya. Kemudian, Yudas mencium Yesus sebagai tanda penangkapan. Nah, sekarang masuk ke Yesus ditangkap. Matius 26 ayat 47 sampai 50. Waktu Yesus masih berbicara, datanglah Yudas, salah seorang dari ke-12 murid itu, dan bersama-sama dia serombongan besar orang yang membawa pedang dan pentung, disuruh oleh imam-imam kepala dan tua-tua bangsa Yahudi. Orang yang menyerahkan dia telah memberitahukan tanda ini kepada mereka. Orang yang akan kucium, itulah dia. Tangkaplah dia. Ya, ini saya garis merah ini saya berikan di sini supaya saudara bisa perhatikan tulisan merah. Dan segera ia maju mendapatkan Yesus dan berkata, "Salam Rabi," lalu mencium dia. Tetapi Yesus berkata kepadanya, "Hai teman, untuk itukah engkau datang?" Maka majulah mereka memegang Yesus dan menangkap Yesus. Oke, ini proses penangkapan Yesus dan Yudas memberi kode bahwa yang dia cium itu harus ditangkap katanya. Kita lanjut secara cepat. Yudas menyesal dan bunuh diri. Nah, sekarang kita masuk ke sini nih. Matius 27 ayat 3 sampai 5. Pada waktu Yudas yang menyerahkan dia melihat bahwa Yesus telah dijatuhi hukuman mati, menyesalah ia. Oke, ada huruf merah di sini. Lalu ia mengembalikan uang yang 30 perak itu kepada imam-imam kepala dan tua-tua dan berkata, "Aku telah berdosa karena menyerahkan darah orang yang tak bersalah." Tetapi jawab mereka, "Apa urusan kami dengan itu? Itu urusanmu sendiri." Maka ia pun melemparkan uang perak itu ke dalam bait suci, lalu pergi dari situ dan menggantung diri. Oke, ini salah satu kata kuncinya, menggantung diri di sini. Ya, oke. Sekarang kita lanjut ke Kisah Para Rasul. Posisi Rasul Yudas diganti Matias. Oke, Matias dipilih menggantikan Yudas. Kita baca ayat ini supaya kita lebih paham. Pada hari-hari itu berdirilah Petrus di tengah-tengah saudara-saudara yang sedang berkumpul itu. Kira-kira 120 orang banyaknya. Lalu berkata, "Hai saudara-saudara, haruslah genap nas kitab suci yang disampaikan Roh Kudus dengan perantaran Daud tentang Yudas, pemimpin orang yang menangkap Yesus." Jadi Yudas ini dikatakan pemimpin orang-orang yang menangkap Yesus itu. "Dahulu ia termasuk bilangan kami dan mengambil bagian di dalam pelayanan ini." Ayat 18,
Yudas ini telah membeli sebidang tanah dengan upah kejahatannya, lalu ia jatuh tertelungkup dan perutnya terbelah sehingga semua isi perutnya tertumpah keluar. Ya, oke. Hal itu diketahui oleh semua penduduk Yerusalem sehingga tanah itu mereka sebut dalam bahasa mereka sendiri Hakaldama, artinya tanah darah. Ya, kita masuk. Lanjut lagi. Posisi Rasul Yudas diganti Matias. Ayat 20. Sebab ada tertulis dalam kitab Mazmur, biarlah perkemahannya menjadi sunyi, dan biarlah tidak ada penghuni di dalamnya. Dan biarlah jabatannya diambil orang lain. Nah, ini berbicara nubuatan ya. Jadi harus ditambahkan kepada seorang dari mereka yang senantiasa datang berkumpul dengan kami selama Tuhan Yesus bersama-sama dengan kami. Ayat 22, yaitu mulai dari baptisan Yohanes sampai hari Yesus terangkat ke sorga meninggalkan kami untuk menjadi saksi dengan kami tentang kebangkitannya. Lalu mereka mengusulkan 2 orang, Yusuf yang disebut Barsabas dan yang juga bernama Justus dan Matias. Oke, mereka semua berdoa dan berkata, "Ya Tuhan, Engkaulah yang mengenal hati. Semua orang tunjukkanlah kiranya siapa yang Engkau pilih dari kedua orang ini." Nah, ini ayat 25-nya saya beri tanda di sini. Untuk menerima jabatan pelayanan, yaitu kerasulan yang ditinggalkan Yudas, yang telah jatuh ke tempat yang wajar baginya. Ayat 26. Lalu mereka membuang undi bagi kedua orang itu, dan yang kena undi adalah Matias. Dan dengan demikian ia ditambahkan kepada bilangan ke-11 rasul itu. Oke, kita sudah baca semua kronologi tentang Yudas ya, dari awal dia berkhianat sampai dia digantikan. Sekarang, apakah Yudas bisa masuk surga? Kalau kita sudah membaca firman Tuhan tadi yang sudah saya paparkan terlebih dahulu, mungkin kita akan berpendapat, dan sudah banyak orang juga yang berpendapat seperti ini ya. Yudas adalah pahlawan untuk tergenapinya rencana Allah. Itu yang pertama. Jadi katanya Yudas itu adalah pahlawan. Kalau nggak gara-gara Yudas, nggak mungkin ada penyaliban atau penangkapan Yesus. Terus, Yudas turut ambil bagian dalam misi keselamatan umat manusia. Jadi, Yudas juga ini ada ambil andil di sini. Karena apa? Yudas menjual Yesus, dan akhirnya Yesus diserahkan dan dibunuh, dan tujuan Yesus mati adalah keselamatan umat manusia. Ya, ini pandangan-pandangan orang-orang tertentu ya. Yudas kerasukan setan. Nah, ini katanya karena Yudas kerasukan setan, jadi Yudas itu tidak bersalah dong, karena bukan dia, tetapi setan. Nah, kita akan bahas semuanya itu. Terus, Yudas belum tahu kalau Yesus adalah Tuhan. Memang pada waktu itu, semua orang belum tahu bahwa Yesus itu adalah Tuhan. Meskipun ada beberapa kali tanda-tanda yang Yesus lakukan atau ajarkan, tetapi mereka juga belum ngeh. Setelah kebangkitan, baru Yesus diketahui bahwa dia benar-benar adalah Tuhan. Yang terakhir, Yudas salah satu rasul atau murid Yesus. Jadi dia termasuk dalam 12 murid pilihan. Nah, ini juga ada alasan orang-orang bahwa Yudas katanya adalah murid Yesus. Oke, sehingga dia nggak mungkin nggak diselamatkan. Karena dia adalah bagian daripada rencana Tuhan. Oke, jadi dengan alasan ini, sepertinya Yudas bisa masuk surga. Oke, tetapi saya akan membahas kepada kita dosa atau kesalahan Yudas. Kita lihat dulu. Yang pertama, Yudas berkhianat. Oke, pasti diampuni? Ya, bisa diampuni. Karena Yudas berkhianat, orang yang berkhianat pasti masih bisa diampuni. Yudas kerasukan iblis.
Ya, orang kerasukan setan Yesus bisa sembuhkan dan juga bisa diampuni. Yudas menjual Yesus. Nah, ini parah nggak? Parah. Dosa ini cukup parah. Tetapi masih bisa diampuni, ya, walaupun dia menjual Yesus. Terus, Yudas berbohong. Oke, Yudas berbohong, ya, bohong masih bisa diampuni juga. Yang kelima, Yudas sempat menyesal dan akhirnya bunuh diri. Nah, ini yang menjadi tanda tanya di sini. Kenapa menjadi tanda tanya? Saya berikan di sini karena Yudas menyesal dan akhirnya bunuh diri. Nah, inilah yang membuat ada potensinya Yudas tidak masuk surga, tetapi dia malah masuk neraka. Oke, kita lanjut. Kesimpulan saya seperti ini. Seandainya Yudas bertobat, oke, seandainya Yudas bertobat seperti Petrus, Petrus dengan Yudas itu mirip-mirip. Dalam arti dosa mereka sama-sama besar ya. Yudas menjual Yesus, Petrus menyangkal Yesus. Oke, jadi dosa mereka cukup berat. Tetapi Yudas hanya menyesal, sedangkan Petrus bertobat atau dia berbalik. Dan Yudas dia apa? Dia bunuh diri. Sedangkan Petrus dia tidak bunuh diri. Seandainya Yudas tidak bunuh diri, maka Yudas pasti masuk surga. Ini saya berkeyakinan seperti itu. Karena kalau Yudas tidak bunuh diri, dia pasti bisa masuk surga. Kenapa? Ada kesempatan di situ. Ya kan? Dia masih ada kesempatan untuk tadi dia sudah menyesal, harusnya dia bisa berbalik. Dia bisa kembali kepada Tuhan atau hidup baiklah, berubah gitu. Sehingga dia bisa diselamatkan. Tetapi kesempatan yang Tuhan berikan itu tidak dipergunakan dengan baik. Dia malah bunuh diri. Oke, sekarang Tuhan memberikan kebebasan kepada setiap orang sejak awal penciptaan untuk memilih. Kita sudah belajar bersama-sama tentang Adam dan Hawa. Ya kan? Manusia diberikan kehendak bebas atau free will. Dan kalau kita bandingkan dengan Yudas, Yudas itu diberikan kesempatan untuk memilih. Dan juga sebenarnya sama halnya dengan Adam dan Hawa, diberikan kebebasan. Mereka bisa memilih. Dan pada waktu itu sama-sama digoda atau dicobai oleh iblis. Yudas dibisikin oleh iblis, sama halnya dengan Hawa waktu itu dibisikin oleh iblis juga. Jadi mereka berdua mempunyai kasus yang sama. Dan apakah Tuhan Yesus atau Allah tidak tahu kalau Hawa itu akan jatuh ke dalam dosa? Pasti dia tahu. Dan bagaimana dengan Yudas? Apakah Yudas Allah atau Yesus tidak tahu bahwa dia akan menyerahkan Yesus atau menjual Yesus? Yesus pun tahu. Tetapi di sini kita harus melihat tentang kehendak bebas itu. Selanjutnya yang ketiga, jika bunuh diri masuk surga, maka jutaan bahkan miliaran orang percaya, artinya orang Kristen, akan melakukan cara bunuh diri tercepat tanpa rasa sakit. Ya, ini bisa dilakukan orang tanpa rasa sakit. Karena apa? Karena di dunia ini banyak tantangan, banyak masalah yang dihadapi. Sebelum kita selesai dalam dunia ini, kita pasti mengalami masalah dan tantangan hidup. Tidak mungkin jalan kita lurus-lurus terus. Bahkan orang-orang terdahulu, Ayub, ya, seorang yang luar biasa, memang hampir mau mati rasanya, tetapi tidak diizinkan Tuhan ambil nyawanya, ya kan? Ayub tetap bertahan dan dia akhirnya mengalami hal yang luar biasa. Tuhan mengembalikan semua atau apa yang sudah hilang darinya, Tuhan bisa memberikan yang terbaik bagi Ayub pada waktu itu. Terus
Yang selanjutnya juga, kalau kita tahu bahwa nabi-nabi yang terdahulu juga mengalami hal-hal yang luar biasa. Dan masih banyak contoh. Paulus mengalami rasa-rasanya dia tidak ingin hidup karena mengalami penderitaan juga. Tetapi toh Paulus bisa keluar menjadi orang yang menang, bahkan lebih daripada pemenang. Oke, jadi semua orang memang dipercayakan untuk mengalami masalah, tetapi bunuh diri itu adalah langkah yang salah atau cara yang salah untuk mengakhiri kehidupan ini. Biarlah Tuhan yang mencabut nyawa kita di akhir kehidupan kita. Oke. Terus yang terakhir, yang keempat, kehidupan Yudas adalah pelajaran atau contoh bagi kita untuk hidup lebih baik lagi. Jadi biarlah kehidupan Yudas ini bisa menjadi gambaran atau contoh kepada kita supaya kita bisa ambil pelajaran dari kehidupan Yudas bahwa jangan sampai kita menjual Yesus, kita kehilangan keselamatan kita karena berkhianat, ya. Bahkan setelah berkhianat menyesal, tetapi bukan cuma menyesal dan bertobat, tetapi malah kita bunuh diri. Jangan sampai seperti itu. Oke, biarlah sharing pada kesempatan kali ini bisa menjadi berkat bagi kita semua, dan saya percaya keselamatan itu adalah berasal dari Tuhan. Kalau Yudas mau diselamatkan, itu adalah haknya Tuhan, ya, haknya Tuhan. Tapi kalau kita melihat konteks dan jabaran pada kesempatan kali ini yang saya jabarkan, itu Yudas pasti tidak masuk surga, ya. Oke, demikian yang saya boleh sampaikan kepada kita, dan mungkin kalau ada teman-teman sekalian atau siapapun yang menyaksikan channel ini bisa berkomentar dan juga memberikan tanggapan ataupun membahas topik-topik kontroversi dan sebagainya, bisa tulis komen dan kita akan bahas di video berikutnya lagi. Oke, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.